Puji Tuhan, kita bisa kembali ibadah. Pada hari ini, tanggal 22 Januari 2023. Hari ini tepat umat atau etnis Tionghoa di seluruh dunia merayakan Imlek atau Xinjia. Ya. Karena itu spesial hari ini saya berpakaian berbaju merah. Ya. Ada beberapa juga berbaju merah. Ya, merah. Puji Tuhan. Nanti sebelum khotbah saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu Imlek. Khususnya apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Ya, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Kami boleh kembali datang ibadah kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, baik yang ada, kami yang ada di tempat ini, maupun seluruh jemaat-Mu. Siapapun yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom maupun Facebook, kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua, Bapa. Firman-Mu ditaburkan, masuk ke dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Belajar dari Kegagalan dan Bangkit dari Kegagalan. Ya. Jadi belajar dari kegagalan dan bangkit dari kegagalan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sedikit saya akan ambil waktu untuk menjelaskan apa itu Imlek. Karena saya usia 60 tahun sekarang, mau menuju 61 nanti pertengahan tahun. Taunya Imlek ya hanya dodol, angpau, jeruk, baju merah, makan-makan. Nah, hanya taunya itu doang. Dari kecil sampai sekarang ini, saya tahunya cuma itu. Nah, hari ini saya ingin tahu lebih lanjut, khususnya orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Ya, nah singkat saja saudara. Karena saya tidak tahu, maka saya cari tahu. Nah, itu dia, jangan sok tahu gitu ya. Nah, saya buka kamus. Di kamus semuanya ada. Ya. Maka saya dapat penjelasan sebagai berikut. Imlek terdiri dari dua kata, im dan lek. Im itu artinya bulan, lek itu artinya kalender atau penanggalan. Jadi Imlek artinya kalender bulan atau penanggalan bulan. Artinya penanggalan berdasarkan bulan. Itu namanya Imlek. Oke? Kemudian kita juga dengar atau tahu ada istilah lain untuk Imlek. Apa itu? Xinjia. Ya, Xinjia. Kalau Imlek itu dari bahasa Hokkien, ya. Tapi kalau Xinjia katanya itu adalah Mandarin. Nah, apa artinya Xinjia? Xin artinya baru, Jia. Nah, orang pikir makan gitu ya. Ayo Jia, Jia gitu ya. Nah, Jia itu artinya apa? Bulan pertama. Nah, Xinjia artinya bulan pertama pada kalender Tionghoa yang baru. Nah, intinya saudara, intinya Imlek maupun Xinjia bukan perayaan keagamaan. Nah, ini dia yang harus kita tahu. Saya sudah tahu, hari ini saya beritahukan. Nah, jadi kita tahu sama tahu. Ya, Imlek dan Xinjia bukan acara upacara keagamaan. Bukan perayaan keagamaan. Bukan. Ya, tapi ini adalah perayaan tahun baru. Tahun barunya siapa? Etnis Tionghoa. Di mana? Seluruh dunia. Yang mengaku dan merasa dia keturunan ada darah etnis Tionghoa. Jadi maaf, orang Eropa merayakan Imlek nggak? Iya. Kalau dia merasa saya punya darah
Tionghoa, ya silahkan. Tapi kalau dia bilang, saya kan nggak ada sedikit pun punya hubungan dengan darah Tionghoa. Ya, dia akan bilang, ya saya tidak merayakan Imlek. Orang Afrika merayakan Imlek tidak? Ya tidak. Karena Imlek hanya berkaitan dengan etnis Tionghoa. Mereka merayakan tahun barunya, tahun baru Tionghoa. Pertanyaannya, orang Kristen merayakan Imlek nggak? Pertama kan sudah kita tahu bahwa Imlek tidak ada kaitan dengan keagamaan. Jadi kalau ditanya, orang Kristen, Kristen kan agama. Jadi, Kristen merayakan Imlek nggak? Kristennya tidak. Nah, itu. Ya. Tapi orang Kristen, dia keturunan atau etnisnya Tionghoa. Boleh nggak dia merayakan? Boleh. Kenapa tidak? Ya kan? Jadi kalau orang Kristen dan kebetulan dia bukan orang Tionghoa, ya lucu kan? Kamu merayakan ulang tahun? Iya. Kamu ulang tahun? Bukan. Ulang tahun siapa? Dia. Loh, kok dia yang ulang tahun? Kamu yang merayakan ulang tahunmu. Gitu ya. Kecuali ikut merayakan ulang tahunnya dia. Ayo, ngapain kita? Makan-makan. Nah, itu boleh. Ya, jadi sekali lagi. Orang Kristen tidak merayakan Imlek. Tapi orang Kristen yang kebetulan dia etnis Tionghoa, silahkan merayakan. Merayakan bukan dalam ibadah, tapi merayakan dalam sukacita. Apa? Nah, ini kaitannya ya. Angpau. Dan baju merah. Banyak lagi, tapi saya khotbah tidak tentang itu. Hanya sedikit penjelasan. Supaya tidak bingung. Orang Kristen boleh nggak? Salah nggak? Jangan gara-gara sudah Kristen, jadi melupakan tradisi. Nah, itu seringkali dibilang orang ya. Ini Kristen ini ngaco. Gara-gara dia Kristen, jadi nggak menghormati orang tua. Itu yang tidak. Salah itu ya. Nah, oke. Sedikit lagi. Imlek biasanya selalu ada angpau. Ang itu merah, pau itu amplop. Ya. Dan kenapa selalu juga pakai baju merah? Sebab merah adalah lambang dua hal. Di tradisi Tionghoa, merah itu melambangkan dua hal. Satu, keberuntungan, hoki, rezeki. Itu yang pertama. Merah itu melambangkan keberuntungan. Dan yang kedua, merah itu melambangkan apa? Mengusir roh jahat. Mengusir kalau kita si setan, si iblis. Itu merah. Nah, untuk kita orang Kristen, tadi, boleh nggak merayakan tahun baru yang disebut Imlek atau Xinjia? Boleh saja. Ya. Kenapa? Ada kaitannya. Apa itu? Satu, Imlek bagi orang Kristen singkatan dari imannya melek. Nah, jadi jangan punya iman yang tidur. Imannya harus melek, harus bangun, harus bangkit. Nah, itu. Imlek adalah iman yang melek, bangun, bangkit. Dan merah adalah darah Kristus. Darah Kristus menyelamatkan manusia sehingga manusia beruntung dari kebinasaan menjadi keselamatan. Itu rezeki terbesar. Itu keberuntungan terbesar bagi orang Kristen. Dan darah Yesus, darah Kristus, menyucikan kita, mengusir segala roh-roh yang jahat. Ya. Iblis takut dengan darah Yesus. Ya. Itulah sedikit kisah tentang Imlek. Ya, jadi jangan ada ragu lagi. Orang Kristen boleh nggak merayakan? Boleh. Ya, merayakan di mana? Di rumah. Wah, datang lagi yang merah ya. Nah, ya, merayakan Imlek boleh di rumah, boleh di gereja, boleh bersyukur. Ya, yang tidak boleh kita pergi ke tempat ibadah yang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak boleh.
Kecuali mereka beragama itu ya silakan. Tapi kalau orang Kristen, kalau mau mengucap syukur di gereja boleh. Makan-makan boleh. Jadi yang dari dulu saya tahu adalah Imlek itu makan-makan. Jadi kalau ditanya, Pak Ino syukur nggak Imlek? Ya ikut dong. Ikut apa? Ikut makan-makan. Ya angpaunya. Iya kan? Saudara bukan bukan malaikat Imlek, ya. Mau nggak terima angpau? Pasti mau. Kenapa? Enggak, ya kan? Oke, baik ya. Itu sekedar kisah tentang Imlek. Jadi orang Kristen tidak perlu ragu-ragu untuk merayakan Imlek. Kalau hanya sekedar merayakan Tahun Baru, dan kemudian sekedar makan-makan, sekedar memberikan selamat, nggak ada masalah. Ya, jangan ragu-ragu. Baik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul Belajar dan Bangkit dari Kegagalan. Oke, kita mulai ya. Pertama, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun manusia yang tidak pernah gagal. Benar apa betul? Betul ya? Jadi kalau ada yang bilang, Tuhan tolong supaya saya jangan pernah mengalami kegagalan. Itu menurut saya doa yang keliru. Ya. Tunggu, jangan dahului. Ya. Gagal macam-macam bentuknya. Salah satu sudah disebutkan. Bikin kue aja gagal. Ya. Coba resep, padahal resepnya udah ukurannya pun sudah ada. Lama manggangnya pun semuanya sudah ada. Merek bahannya pun semuanya sudah ada. Apalagi itu. Tapi begitu dibikin, ngobrol sama Dewa pelayanan zaman dulu lah, yang gosong lah, yang kurang inilah, kurang itulah, macam-macam. Ya, jadi ada macam-macam banyak kegagalan. Yang pertama, gara-gara dia tuh waktu di Pak Lukas juga kecewa. Sedih. Ya, gagal, sedih. Capek-capek orang tua menyekolahkan dengan biaya yang mahal, tapi ternyata dia gagal. Sedih. Ya. Yang kedua, gagal dalam pekerjaan. Gagal dalam usaha. Saudara, nggak usah ngalamin ya. Dan saya doakan jangan sampai ngalamin. Membayangkan saja, baru bekerja, beberapa lama kemudian di PHK, sedih nggak? Baru-baru ini viral ya, ada seorang karyawan belum kerja sebenarnya, dia masih training. Nah, itu pengertian mereka, setelah training baru diterima kerja. Ada yang kerja, diterima sambil training, ada. Nah, ini ceritanya katanya dia masih training. Setelah training, baru terima kerja. Di mana? Di minimarket. Ketika dia bereskan barang-barang di lorong itu, lewat seseorang, ternyata manajer datang dari ini kantor, jadi kan minimarket kan banyak kan. Nah, biasanya tiap minimarket ada supervisornya. Nah, ini manajernya datang melewati si perempuan yang training ini. Dan si perempuan yang training ketika melihat ada orang lewat, dan dia tidak pernah tahu itu manajer. Yang dia tahu hanya mereka dilatih, kalau tamu masuk dan mereka ada di kasir, selalu mengucapkan selamat datang di titik-titik. Ya, kenapa saya bisa titik-titik? Kalau saya sebut namanya bayar saya. Itu kan iklan kan. Jadi selamat datang di ini. Biasanya begitu. Itu kalau dia ada di kasir dekat pintu. Nah, dia ada di lorong, ketika ada orang lewat, dia hanya menundukkan kepalanya, senyum. Ternyata orang itu mengatakan, kamu kok nggak menyapa saya? Selalu ini kamu nggak dilatih? Apa kamu nggak diberitahukan bahwa ketemu dengan kamu harus menyapa? Dia jawab, maaf Pak, mungkin saya salah. Tapi setahu saya, itu hanya kalau di kasir. Tapi kalau ketemu, ya di mana aja kan? Bisa aja kan? Di mana ketemu, cukup senyum, cukup mengganggu, cukup. Tidak boleh. Kamu salah, dipanggil supervisor. Singkat cerita, saat itu juga dia diberhentikan. Dia tidak bisa lagi jadi karyawan. Stop hari itu. Gagal mendapatkan pekerjaan. Sedih nggak? Sedih, saudara.
Sedih. Dia menangis. Selama sekian hari dia training. Tiap hari dia datang dari rumahnya menuju tempat minimarket dan pulang kembali. Itu 1,5 jam. Mengeluarkan biaya. Capek. Dengan harapan setelah training bisa diterima kerja. Hanya gara-gara tidak menyapa, dia diberhentikan. Gagal dalam pekerjaan. Sedih, saudara. Tapi puji Tuhan. Dari situ ternyata ada hikmahnya ya. Video itu viral. Dan ada seorang pemilik perusahaan bilang, ini terlalu. Coba siapa yang bisa menghubungi dia yang diberhentikan itu? Suruh ke tempat saya. Saya akan beri dia pekerjaan. Saya akan beri dia tempat tinggal. Dan gajinya pasti lebih tinggi dari gaji yang dia terima di minimarket itu. Dan kemarin saya lihat videonya, mereka sudah bertemu, dan akhirnya happy ending. Tapi saya mau sampaikan, gagal dalam pekerjaan itu sedih, saudara. Gagal dalam usaha itu sedih. Setengah mati membangun sebuah usaha, ada modal, ada tempat, ada barang, ada macam-macam yang harus diusahakan. Tapi kok sepi, nggak laku, laku sedikit. Dihitung itu rugi. Waduh, sedih, saudara. Ada banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Tadi gagal dalam pendidikan, gagal dalam pekerjaan usaha, gagal juga dalam rumah tangga. Ini baru viral kan? KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ada juga KDRT yang lain. Apa itu? Kurang duit, ribut terus. Ya, kurang duit, ribut terus. Ya, ini KDRT artis. Ya, akhirnya rame, pengacara top turun tangan dan sebagainya. Akhirnya ributlah di TV, rame saling berbalas pantun. Akhirnya yang melakukan KDRT ditahan dan seterusnya. Gagal dalam rumah tangga, ada macam-macam kegagalan, saudara. Termasuk yang disebut tadi oleh Ibu Manurung, gagal dalam bikin kue. Nah, saya bilang begini, gagal dalam sebuah percobaan, gagal dalam sebuah penelitian. Mencoba ini, mencoba itu, gagal lagi. Mencoba ini, gagal lagi. Oh, itu memang mengesalkan ya. Aduh, menjengkelkan. Marah juga. Apa sih yang kurang gitu ya? Udah diubah, udah ditambah, sudah dikurang, udah dia macam-macam. Tetap aja nggak berhasil. Apa yang salah gitu ya? Nah, banyak kegagalan dan sebagainya dan seterusnya. Oke, mari kita belajar dari kegagalan, saudara. Ya, kita belajar dari kegagalan. Jangan cuma marah-marah, jangan cuma kecewa, jangan kemudian orang lain menjadi sasaran hanya karena kita mengalami kegagalan. Akhirnya apa? Emosi. Ya, kucing lewat, kucing ditendang. Ya, nggak kena kucingnya, kena ke pintu, dia yang kesakitan. Udah gitu, makin marah lagi, padahal salah sendiri, gitu ya. Nah, biasanya orang itu emosi. Jangan emosi kalau gagal. Berpikir tenang dan kemudian belajar dari kegagalan. Nah, saya ingin mengutip sebuah ucapan dari almarhum Wimar Witular. Nah, ini dia dulu punya acara di TV namanya Perspektif. Ya, orangnya kribo, agak gendut, ya, sudah almarhum. Dia bilang begini, saya kutip kata-katanya ya, dari kegagalan orang lain, Anda bisa belajar agar Anda tidak mengalami hal yang sama. Ya, jangan hanya belajar dari keberhasilan, itu kata dia. Ya, sebab faktanya ada satu orang berhasil, 1.000 orang ngikuti cara dia. Berapa yang berhasil? Belum tentu 10. Apalagi 100. Yang lainnya gagal juga. Padahal sudah mengikuti orang yang berhasil. Sekarang, Anda coba belajar cara yang lain. Belajar apa? Belajar cari orang yang gagal. Dan belajar kenapa dia gagal.
Supaya Anda tidak lagi mengalami kegagalan seperti yang dia sudah alami. Bikin kue, gagal terus, gagal terus. Jangan terus-terusan belajar bagaimana cara berhasil. Lihat, dia berhasil terus. Iya, dia udah jago, dia udah ahli. Ya, tutup mata pun dia bisa buat itu dengan enak. Tapi belajarlah dari orang yang gagal. Tanya dia, kenapa gagal? Terlalu lama. Oh, jadi nggak boleh terlalu lama ya. Terlalu banyak ininya. Oh, nggak boleh ya. Nah, jadi saudara, ketika engkau mengalami kegagalan, belajarlah dari kegagalan tersebut. Mengapa bisa gagal? Belajar. Supaya nanti kita bisa perbaiki dan kemudian bangkit dari kegagalan. Oke, mari kita belajar dulu ya. Pertama, kenapa gagal? Satu, kurang pertimbangan. Kurang persiapan, terlalu buru-buru, dan terlalu tergesa-gesa. Pengen cepat. Segala sesuatu pengen cepat, pengen cepat, pengen cepat. Mari kita tanya Ibu Manurung. Bikin kue, saking pengennya dimakan, kemudian langsung diangkat, matang atau tidak? Tidak matang, bantet kuenya. Obatnya salah. Tapi ini terlalu cepat. Ya, harusnya 30 menit, dia langsung 20 menit, langsung diangkat, langsung dipotong, langsung dimakan. Enak nggak? Nggak enak. Mama kami itu tukang bikin kue. Dan saya ingat, ketika bikin kue yang paling lama, jadinya itu kue apa? Bukan. Kue lapis. Aduh, itu ya. Satu. Nunggu. Buka tutupnya. Ngapain lagi? Satu kali lagi. Tutup. Aduh, kalau nggak sabaran. Ini lama banget sih. Itu yang saya ingat. Kalau spekuk, saya nggak pernah lihat. Jadi nggak bisa cerita. Tapi waktu mama saya bikin kue lapis, itu saya lihat. Saya bilang, "Ma, lama banget," saya bilang. Ya itu, harus sabar. Nah, orang gagal karena apa? Kurang pertimbangan. Kurang persiapan. Semuanya serba buru-buru. Tergesa-gesa. Pengen cepat aja. Tidak boleh. Yang kedua, kenapa gagal? Kurang minta nasihat. Nggak tanya sana dulu, nggak tanya sini dulu. Main hantam promo aja langsung. Main langsung aja. Udahlah, saya udah tahu lah. Begini kan gampang lah. Apa sih susahnya? Kurang minta nasihat. Harusnya minta nasihat. Ini caranya gimana ya? Pengalamannya gimana ya? Apa pokoknya kalau saya mau bikin begini, kira-kira bagaimana ya? Tanya nasihat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kurang melibatkan Tuhan. Mungkin dia sudah doa. Mungkin dia melibatkan Tuhan, tapi kurang. Hanya sekedar doa. Tapi kemudian udah, Tuhan ini urusan saya. Bukan urusan Tuhan. Yang penting Tuhan bantu aja ya. Tuhan tolong aja ya. Tuhan bilang, ya ayo silakan. Kamu turun tangan, aku lepas tangan. Nah, ternyata berakhir dengan kegagalan. Oke, 3 penyebab kegagalan. Pertama, kurang pertimbangan, terlalu tergesa-gesa, terlalu buru-buru. Yang kedua, kurang minta nasihat dari orang tua, dari orang-orang yang sudah pengalaman. Yang ketiga, kurang melibatkan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari Alkitab. Kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab untuk bisa mencegah dan kemudian tidak mengalami kegagalan dalam berbagai kehidupan kita. Dan kemudian bangkit kalau kita pernah mengalami kegagalan. Yang pertama kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca sama-sama ya, kalau sudah ketemu ya. Apa kata Alkitab? Amsal 24 ayat 16.
Sudah? 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Pelajaran pertama yang kita dapat dari Alkitab. Apa itu? Boleh orang jatuh. Seperti tadi di awal khotbah saya mengatakan, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Jadi semua pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kenapa? Pertama, kita kan manusia dan tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita semua berhasil, semua berhasil. Kita nggak perlu Tuhan. Kita nggak perlu orang lain. Ujung-ujungnya kita jadi orang yang sombong. Ya, oke. 7 kali orang benar jatuh. Jadi, orang Kristen bisa gagal? Bisa. Ya, bisa. Anak Tuhan boleh gagal? Bisa gagal? Bisa. Ya. Ada kan pendeta yang akhirnya bukan tidak jadi pendeta lagi, tapi jadi pindah agama, ada nggak? Ada. Gagal kan? Bukan anak Tuhan lagi itu, bukan orang Kristen lagi itu, pendeta. Ya, ada. Bisa aja gagal. Hah? Ya itu lagi, ya kan? Nah, tapi pelajaran pertama yang kita dapat hari ini adalah 7 kali orang benar jatuh. Pelajaran pertama, orang Kristen pun boleh gagal dan bisa gagal. Tapi ia bangun, ia bangkit kembali. Apa kata kuncinya? Untuk bisa bangun kembali, untuk bisa bangkit kembali, sebab umumnya orang sudah jatuh, sulit untuk bangun. Orang sudah jatuh, sulit untuk bangkit. Yang ada adalah dia kecewa, dia marah, dia emosi, dan kemudian menyerah. Itu yang terjadi. Tapi walaupun 7 kali, bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali jatuh. Tapi dia bangkit dan bangun kembali. Apa rahasianya? Karena dia orang benar. Jadi jangan fokus hanya kepada bangkitnya saja. Sebab kalau dia bukan orang benar, jangankan 7 kali, 3 kali menyerah. Tapi kalau orang benar, jangankan 7 kali, biarpun 70 kali gagal, dia akan selalu bangkit. Itu bedanya. Jadi jangan fokus pada kebangkitan, tapi belajar, periksa dulu dirimu, diri saya, diri kita. Sudahkah kita sudah jadi orang yang benar? Atau ada jalan yang menyimpang? Sehingga Tuhan biarkan mengalami kegagalan. Begitu kita koreksi diri, Tuhan aku salah, aku keliru, aku perbaiki. Di situ bangkit kembali. Tuhan bangkitkan semangat, bangun. Orang benar, bangun dan bangkit kembali. Itu pertama. Pelajaran pertama dari Alkitab, kita dapat dari Amsal 24:16, orang benar akan bangkit kembali. Tapi disebutkan orang fasik roboh dalam bencana. Karena dia cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan diri sendiri. Dasar aku anak orang miskin, dasar aku nggak sekolah tinggi, makanya aku gagal terus. Setelah nyalakan orang lain, nyalakan diri sendiri, terakhir dia salahkan siapa? Tuhan. Tuhan disalah-salahkan siapa? Tahu berani nyalakan Tuhan. Tuhan itu dimintain tolong, bukan disalah-salahin. Itulah bedanya orang benar. Orang benar bilang, Tuhan, aku gagal lagi. Karena itu aku mau koreksi diri. Aku adalah orang benar, harus menjadi benar. Bukan nyamping sana, nyamping ke sini. Nah, setelah benar, berdoa, minta Tuhan tolong. Di situ Tuhan akan tolong. Bangkit kembali dan dia berhasil. Dan ketika dia berhasil, dia bilang, ini bukan karena kuat dan gagahku, tapi ini karena pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, kita buka
Alkitab mengajarkan kita dari Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Apa kata Alkitab? Amsal 15 ayat 22. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Nah, firman Tuhan, Alkitab mengajarkan, kalau kamu mau berhasil, kalau kamu tidak mau gagal, maka yang pertama, buat pertimbangan-pertimbangan. Dan yang kedua, sebelum dilaksanakan, minta nasihat. Nasihat dari orang-orang yang berpengalaman di bidang itu, nasihat dari hamba-hamba Tuhan, dan secara pribadi engkau minta nasihat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kalau itu engkau lakukan, maka firman Tuhan bilang, tidak akan pernah kita mengalami kegagalan. Karena rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tapi kalau ada pertimbangan, tidak akan ada kegagalan. Terlaksana kalau penasihatnya banyak. Apalagi penasihatnya adalah penasihat ajaib, Yesus Kristus. Tidak akan terjadi kegagalan. Haleluya. Nomor 3, mari kita belajar. Kata Alkitab apa tentang kegagalan? Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 27. Yesaya 14 ayat 27. Yang pertama, jadilah orang benar. Yang kedua, lakukan pertimbangan dan minta nasihat. Yang ketiga, Yesaya 14 ayat 27. Sudah? 1, 2, 3. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nasihat firman Tuhan lewat Alkitab pagi hari ini bicara tentang kegagalan, maka Tuhan bilang, Tuhan semesta alam telah merancang. Dan kalau Tuhan sudah merancang atau merencanakan, siapa yang dapat menggagalkannya? Tidak ada. Jadi, supaya tidak gagal, gampang. Apa? Masuklah dalam rencana Tuhan. Nanti 26 ini saya diundang menjadi pembicara di 2 chapter full gospel dan 1 ladies of LOF, ladies of fellowship. Jadi ada 3 mengadakan gabungan dan saya diminta untuk jadi pembicara dengan judul Berjalan Bersama Yesus. Ya, berjalan bersama Yesus. Rahasianya yang pertama, ini bukan itu yang saya inginkan, tapi ada kaitannya. Rahasia yang pertama apa? Harus masuk dalam rencananya Tuhan. Ya. Jadi supaya kita tidak gagal, masuklah dalam rancangannya Tuhan. Karena semua rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Tapi kalau masuk dalam rancangan sendiri, mau keinginan sendiri, maka saya hanya bilang, rasain lu. Sudah diajarkan oleh Alkitab, masuk dalam rencana Tuhan. Kamu mau masuk ke rencanamu sendiri. Yesua tiap Senin pagi kami antar ke Jakarta lewat stasiun kereta api. Maka dia akan masuk ke gerbong kereta, namanya kereta api apa? Kalau Bandung Jakarta. Parahyangan. Masuklah dia ke Mutiara Selatan. Sampai dia kemana? Surabaya. Bukan ke Jakarta. Masuklah dia ke gerbong yang apapun namanya selain Parahyangan. Apalagi Parahyangan pada jam itu. Maka dia akan sampai ke tujuan yang salah. Masuklah dalam rancangannya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan aku ini milikmu. Tadi kita nyanyi kan? Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Nah kalau milik Tuhan jangan suka-suka kita.
Kan ada lagu yang sangat salah. Kata-katanya begini, aku tetap aku. Yang berjalan dengan pikiranku, dengan otakku. Pokoknya aku. Nah, salah. Kita ini miliknya Tuhan, diciptakan Tuhan untuk satu rencana. Maka masuklah dalam rencana Tuhan itu. Maka hidup kita akan berhasil. Apa saja yang kita lakukan, kita buat. Tuhan yang bikin menjadi berhasil dan beruntung. Masuk dalam rencana Tuhan. Yang terakhir, yang keempat ya, waktu kita singkat. Yang keempat, ya, Matius 9 ayat 25. Yang lainnya saya lewati. Kita masuk langsung ke Matius 9 ayat 25. Yang terakhir, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kegagalan. Ya, Matius 9 ayat 25. Matius 9 ayat 25. Matius 9 ayat 25. Sebagai ayat yang terakhir. Matius 9 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Oke. Ini cerita tentang apa? Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Oke, ya. Jadi ada orang yang apa yang terjadi? Sakit pendarahan. Terus kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, berkatalah, iya, pergilah karena anak ini tidak mati. Jadi apa yang terjadi? Ada anak yang mati. Bukan setengah mati ya. Mati. Ada kan kemarin kan heboh ya. Ada orang mati ternyata bangkit kembali. Heboh. Udah masuk dalam peti. Gitu mau ditutup. Dia bergerak. Heboh. Orang mati bangkit kembali. Ternyata setelah diselidiki. Dia nipu. Punya utang banyak. Jadi pura-pura mati supaya hutangnya tidak ditagih. Ternyata ketahuan. Bukan sekarang hanya jadi bisa ditagih lagi. Malah masuk penjara. Ini mati beneran. Ya, firman Tuhan itu nggak salah. Ya, pergilah karena anak ini tidak mati. Itu kata Yesus. Manusia bilang apa? Mati. Bukan tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Nah, ayat 25. Anak yang mati itu, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Saudara, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, Tuhan selalu mengulurkan tangan kepada kita. Dalam keberhasilan, ada tangan Tuhan di sana yang harus kita akui. Karena itu kita harus bersaksi. Tuhan Yesus baik. Dalam keterpurukan, dalam kegagalan, tangan Tuhan terulur. Ketika tangan Tuhan terulur memegang kita, jangan kita biarkan. Pegang erat-erat tangan Tuhan itu. Sebab ketika tangan Tuhan memegang, anak yang mati nggak bisa memegang balik kan? Dipegang Tuhan saja akibatnya apa? Bangkitlah anak itu dari kematian. Apalagi kita nggak mati nih, kita hidup ini. Ketika Tuhan memegang tangan kita, pegang kembali tangan Tuhan itu. Maka kita akan bangkit dari kegagalan. Haleluya. Rahasia keempat, mau bangkit dari kegagalan, pegang tangan Tuhan. Pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Itu pengakuan kita. Bapa,
Jangan tinggalkan aku. Engkau harapan dalam hidupku. Pegang tangan Tuhan. Ada sebuah lagu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Gagal itu kan? Mengikuti jalan-Mu. Pegang tangan Tuhan. Tuhan kita pegang tangannya. Dan Tuhan memegang tangan kita. Tidak ada kata gagal. Amin. Gagal hanya kalau kita berjalan di luar rencana Tuhan. Tidak minta nasihat Tuhan. Mau bawa kehendak sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Di situ kita gagal. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, jalan di dalam rencananya Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, mengandalkan Tuhan dan pegang terus tangan Tuhan, keberhasilan bukan mudah-mudahan, pasti menjadi milik kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu tentang bagaimana belajar dan bangkit dari kegagalan. Terima kasih Bapa. Kunci paling penting dalam hidup kami, apapun yang kami kerjakan, tetap mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan dan pegang tangan Tuhan, maka kami pasti berhasil. Kegagalan, bangkit, dan kemudian berhasil. Semua karena Tuhan Yesus yang menyertai, menjaga, melindungi, dan memberikan kami keberhasilan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun itu, selalu ada waktu untuk kami bisa memperbaiki kegagalan dan bangkit kembali. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.